semangat. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Kita akan masih terus belajar dan saya percaya dalam tema yang baru ini kita akan belajar banyak hal. Dan kita tahu bahwa Tuhan kita gembala yang agung, Dia firman yang hidup dan Dialah kebenaran sejati. Hanya terus berada dalam Dialah yang adalah gembala yang agung, kita memiliki hidup yang penuh kemerdekaan. Amin. Kita akan belajar di minggu ini dan saya rindu Bapak Ibu siapkan hati pikiran kita semuanya sebelum kita mulai memuji menyembah Tuhan dan kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari saya ajak kita untuk membacakan firman Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Dan firman Tuhan diambil dari Yohanes 8 ayat 31b sampai dengan 32. Kita akan bacakan sama-sama, sudah? Kita baca 1, 2, 3. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita baca satu kali lagi. 1, 2, 3. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Biarlah kehidupan kita berada dalam firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus, dan biarlah kebenaran itu memerdekakan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, mengucap syukur untuk di pagi hari ini, sebuah anugerah kami boleh berkumpul di sini. Kami mau memulai ibadah ini, kami tabiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Biarlah semua yang rangkaian yang kami lakukan hari ini hanya untuk satu nama dipermuliakan, Yesus Kristus adalah Tuhan. Kami mengucap syukur, kami siap untuk beribadah dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kuasa yang tak terbatas
Kami mau menikmati Engkau Tuhan. Kami mau terus menikmati hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Tiada pernah berhenti kasih-Mu yang Kau alirkan bagi kami Tuhan. Kasih setia-Mu selalu baru bagi kami semua. Di setiap hari-hari hidup kami. Kami sungguh bersyukur. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Ya Allah kekuatan kami. Ya Tuhan kebenaran kami. Hanya kepada-Mu lah Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Engkau. Kami mau meninggikan Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sebab Engkau ada di sini. Kami percaya. Kami percayakan. Sebab itu ku yakin Kau hadir di sini. Yesus, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kebenaran terjadi. Kami percaya Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami merasakan kuasa-Mu ada di tempat ini. Amin. Kau nyata di sini. Kebenaran terjadi. Kami percaya Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kebenaran. Mari dengan ibadah terjadi. Kami yakin Tuhan. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kebenaran terjadi di sini. Kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Terjadi di sini. Kami percaya Tuhan, kemenangan terjadi di sini. Karena Engkau Tuhan satu-satunya jalan kebenaran kami. Yang percaya berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Engkau jalan kebenaran bagi kami Tuhan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan, aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya.
Sekali lagi dengan suara yang nyaring katakan glory, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, hanya di dalam nama Yesus, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Hanya dalam nama Yesus ada keselamatan. Karena hanya di dalam namamu ada keselamatan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami akan terus bersorak bagi Engkau, karena Engkau jalan kebenaran dan hidup. Kami akan tenteram, kami akan aman jika berjalan dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari kita bersuka buat Tuhan. Ragu-ragu akan kesetiaanmu, pegang hidupku.
Kami kan berjalan Tuhan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami percaya Tuhan, bersama denganmu kami sanggup Tuhan melewati semua masa-masa sulit dalam kehidupan kami. Karena kami memiliki Allah yang besar, kami memiliki Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembah kami Tuhan, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku
Jesus. Yes. Kami akan menyanyikan nyanyian cinta bagimu Tuhan. Karena sepanjang hidup ini Engkau terlalu sangat amat baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. All my life You have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, Yes, Lord. and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of Seperti pujian yang kami naikkan, yang kami nyanyikan, bahwa sungguh Engkau Allah yang setia dalam sepanjang kehidupan kami. Melewati berbagai musim di hidup kami Tuhan, hari ini kami merayakan bahwa kesetiaan Tuhan tidak pernah terbatas. Oleh karena itu kami mengucap syukur Tuhan, dan kami mau terus menyerahkan kehidupan kami untuk terus dituntun, digembalakan, diajar oleh Engkau sendiri. Supaya kami terus melangkah dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Kami terus hidup untuk menyenangkan dan mempermuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran-Mu di pagi hari ini. Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau berbicara buat setiap kami umat-Mu Tuhan. Berikanlah arahan-Mu, berikanlah tuntunan-Mu Tuhan, sehingga firman yang kami dengar pagi hari ini, yang kami renungkan itu menjadi pelita yang akan menerangi setiap jalan-jalan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Engkau berkarya Tuhan. Biarlah setiap firman yang hamba-Mu sampaikan
itu berasal dari hati Tuhan sendiri. Sehingga setiap kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berduka kami menerima penghiburan dari Tuhan. Berbicaralah Bapa, sebab kami semua siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita berikan aplaus untuk semua tim yang sudah melayani. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya suka melihat senyum. Coba senyum dulu. Ya, berikan senyumnya buat rekannya sebelah kiri dan kanan. Ya. Karena dengan senyum maka beban pun menjadi ringan gitu ya. Hati yang gembira adalah obat. Karena itu mari kita nyatakan kegembiraan hati kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita masuk di minggu ketiga dari bulan Mei di mana kita berbicara tentang mengembalakan dalam kebenaran. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu masih begitu mengingat apa yang sudah disampaikan oleh Pastor Stephen dan juga Pastor Nobertus di minggu pertama dan minggu yang kedua, di mana kita belajar tentang bagaimana menjadi seorang gembala yang baik seperti Tuhan Yesus. Dan di minggu lalu kita belajar bahwa untuk bisa mengembalakan, maka kita perlu digembalakan terlebih dahulu. Dan pagi hari ini saya rindu kita belajar kembali dari ayat tema kita sepanjang bulan ini. Mari kita melihat bagaimana hati Bapa kita yang sesungguhnya terhadap kita. Hati seorang gembala sejati, seorang gembala yang baik, yang begitu mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Mari kita lihat Alkitab kita dari Yehezkiel 34 ayat yang ke-16. Boleh kita baca bersama-sama supaya telinga kita mendengar. Yehezkiel 34 ayat yang ke-16. 3, 2, 1. Yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, tetapi yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Sekali lagi kita baca dengan suara yang lebih keras. 3, 2, 1. Yang hilang akan kucari, yang tersesat yes, ya. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, kalau di terjemahan yang kedua, bagian paling yang terakhir dikatakan bahwa yang kuat, yang gemuk dan yang kuat akan kuawasi, ya. Terjemahan baru 2. Nah Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, seperti yang kita sudah dengar sebelumnya bahwa ini merupakan nubuatan yang diterima Yehezkiel dari Tuhan ketika umat Israel ada di dalam pembuangan di Babel. Pada saat itu di mana umat Tuhan tercerai-berai. Ya, para pemimpin-pemimpin yang harusnya memberikan arahan, yang harusnya melindungi, yang harusnya merawat, itu tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Sehingga Tuhan sendiri langsung berbicara lewat Yehezkiel. Dan indah sekali ketika kita membaca ayat ini. Satu ayat ini saja kita baca ulang-ulang. Kita merasakan bahwa sungguh kebaikan Tuhan itu tidak pernah habis dalam kehidupan setiap kita. Seperti itu ya. Nah Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, mungkin banyak di antara kita kalau kita melihat kondisi hari-hari ini yang terjadi di bangsa kita, bahkan yang terjadi di dunia ini relate banget sama kondisi yang terjadi di Babel pada waktu itu ya. Kondisi tidak makin baik ya, tetapi kondisi yang terjadi hari ke hari semakin jahat.
Tadi saya sempat ngobrol sebelum ibadah dimulai, saya sempat berbincang dengan rekan saya berkata bahwa hari-hari ini memang susah sekali. Saya bilang, yes. Itulah pentingnya kenapa kita perlu berdoa. Kita berdoa bukan supaya dunia ini akan menjadi lebih baik. Tidak, tapi kita berdoa supaya umat Tuhan makin hari makin kuat untuk menjalani hari-hari yang jahat. Ya, karena dunia sedang menuju pada kehancuran, itu firman Tuhan. Ya, dunia menuju pada kehancuran. Dunia dengan segala sistemnya membawa umat Tuhan jauh dari Tuhan. Karena itu perlu kita berdoa untuk terus berdiri pada kebenaran. Ya, untuk kita bisa kuat menjaga iman kita tetap di dalam Tuhan. Ya, perlu berdoa supaya kita bisa membedakan mana yang sungguh-sungguh kebenaran dan mana yang merupakan kebenaran palsu. Itu butuh kepekaan Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan. Dan kondisi-kondisi ini bisa membuat anak Tuhan hilang. Ya, bisa membuat kita tersesat. Bisa membuat kita terluka. Bisa membuat kita merasa lemah, letih, lesu, tak berdaya. Ada yang hari ini datang dengan kelesuhan, letih, rasanya gak pengen pergi gereja. Tapi Roh Kudus menguatkan, pergi gereja dan bisa hadir di sini. Ya, kalau itu Bapak Ibu dan saya, firman ini datang buat kita semua. Bahwa Tuhan bilang, yang hilang akan kucari. Yang tersesat akan kubawa pulang. Yang luka akan kubalut. Yang sakit akan kukuatkan. Nah Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, mari kita belajar bersama melihat hati Bapa kita seperti apa. Melalui satu ayat firman Tuhan ini, hal yang pertama yang perlu kita lihat adalah kata yang hilang akan kucari. Kalimat pertama yang Tuhan katakan adalah yang hilang akan kucari. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak menunggu umatnya yang kembali. Tetapi Tuhan yang dengan kasih-Nya yang aktif, Dia mencari yang hilang. Ya. Tuhan mengambil inisiatif untuk mencari yang hilang. Tuhan bergerak terlebih dahulu. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, baik itu dalam komunitas, baik itu di dalam gereja, baik itu di dalam keluarga, kadangkala kalau ketemu anak yang sudah tidak bisa dikasih tahu, bahasa apa yang paling sering duluan muncul? Akas tinggal sudah. Nanti dia sumen tok, dia kembali dengan sendirinya. Betul? Ya, kalau orang terlalu ulang-ulang dicari, di komsel, kita udah cari ulang-ulang, tapi tetap aja hilang gitu. Apa yang kita bilang? Biar sudah. Nanti juga ada waktunya dia tahu jalan pulang. Dia bukan Bang Toib kok yang tidak tahu jalan pulang gitu ya. Dia bukan Bang Toib, dia tahu jalan pulang. Kalau dia sudah merasa membutuhkan keluarga rohaninya, dia akan kembali. Tapi Tuhan tidak demikian Bapak Ibu. Tuhan tidak bilang sudah nanti dia butuh saya tetap ada di sini dan dia akan datang dengan sendirinya. Tidak. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa aku akan mencari. Ayat yang ke-11 dari yang ke-34, Yehezkiel 34 ayat yang ke-11 berkata bahwa sebab beginilah firman Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Ya, aku sendiri kata Tuhan. Aku sendiri yang akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Jadi Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, kalau kita terhilang gitu ya, mungkin kita terhilang tidak secara fisik gitu ya. Secara rohani mungkin kita terhilang, mungkin kita masih hidup, mungkin kita masih beribadah, tetapi sesungguhnya hati kita ini udah jauh dari Tuhan.
Mungkin kita nggak pernah absen untuk ada di tempat ini beribadah. Kita nggak pernah absen untuk komsel. Tetapi bisa jadi hati kita ini udah nggak merasakan damai sejahtera Tuhan. Kita udah nggak merasakan jamahan Tuhan. Kita menghadiri semua aktivitas agamawi hanya untuk dilihat bahwa kita ada. Ya, kita mungkin aktif dalam segala hal. Tapi apakah benar hati kita masih ke-connect dengan hati Tuhan? Ataukah kita udah mulai terhilang? Semua pelayanan, kegiatan apapun kita lakukan hanya sebatas aktivitas agamawi. Kegiatan agamawi. Memang seharusnya orang Kristen ibadah, jadi kita hadir. Tapi pagi hari ini menjadi satu sukacita buat kita semua bahwa kondisi kita yang demikian Tuhan tidak tinggal diam. Kita yang mulai terhilang. Ya, ada orang yang terhilang memang karena pengaruh dosa. Karena daya tarik dunia. Ada orang juga yang terhilang karena kecewa. Kecewa dengan komunitas, kecewa dengan gereja, kecewa dengan pelayanan, kecewa dengan rekan-rekan Kristen, kemudian akhirnya menghilang. Marah sama diri sendiri, marah sama Tuhan. Tapi itu kan tidak terlihat, ya. Itu tidak bisa terlihat. Kehilangan yang demikian tidak terlihat. Tetapi hati kita yang paling tahu. Dan Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, firman Tuhan datang buat kita semua pagi hari ini bahwa Tuhan berkata bahwa yang hilang akan kucari. Bapak Ibu dicari oleh Tuhan. Ya, kenapa? Karena Bapak Ibu sangat berharga bagi Tuhan. Tidak ada orang yang terlalu jauh, yang terlalu rusak, yang tidak bisa dijangkau oleh kasih Tuhan. Ya, kasihnya itu sanggup untuk memulihkan setiap hati yang terhilang. Untuk menyembuhkan setiap luka di dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita melihat Lukas pasal yang ke-19, ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapa itu yang hilang? Bapak, Ibu, dan saya. Ya, kita yang terhilang, kita dicari dan diselamatkan oleh Tuhan. Ketika kita bisa menemukan Tuhan kembali di hidup kita, maka kita bisa dengan mudah untuk melayani orang lain. Bapak Ibu, akan susah untuk kita bisa mencari orang lain kalau kita sendiri terhilang. Siapa yang hari-hari ini mulai malas baca Alkitab? Mulai malas ikut komunitas, ikut komsel. Mulai rasa jenuh untuk pergi kemana-mana. Maunya ketemu teman-teman juga udah mulai jenuh. Rasanya pengen sendiri saja. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang hari-hari ini mengalami kelelahan. Kelelahan fisik, emosi, kelelahan rohani. Nah Bapak Ibu, ini yang perlu kita kenali dalam kehidupan setiap kita bahwa jangan sampai kita berpikir bahwa kita perlu mencari orang lain sedangkan yang hilang sebenarnya adalah diri kita sendiri. Amin. Kita perlu memastikan bahwa kita tidak terhilang dari Tuhan. Bahwa kita masih terkoneksi dengan Tuhan. Masih merasakan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, hari ini jika kita merasa bahwa iya benar saya sudah jauh dari Tuhan.
Tuhan memanggil, Tuhan mencari. Oleh karena itu, beri diri kita untuk kembali kepada Tuhan. Amin. Dan yang kedua, perkataan yang kedua yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu, Tuhan berkata bahwa yang tersesat akan kubawa pulang. Bapak Ibu, Tuhan tidak hanya sekedar mencari, ya, tapi Tuhan mau memberikan arahan untuk membawa kita kembali kepada Dia. Tersesat berarti kehilangan arah, betul? Orang yang tersesat biasanya bingung nggak? Saya pernah pergi ke Sentani pakai mobil. Sebenarnya saya sudah beberapa kali pergi ke rumah salah satu jemaat tersebut. Tapi pergi pertama malam. Pergi kedua sore, tapi karena sibuk ngobrol dalam mobil, saya tidak memperhatikan jalan. Pergi yang ketiga kalinya, saya bilang, saya tahu jalan gitu. Karena saya ini udah ketiga kali. Dengan pedenya saya bilang, saya tahu jalan. Lalu sudah putar-putar, kok nggak sampai-sampai, rasa-rasa tidak terlalu jauh dari jalan umum gitu ya. Saya sendiri yang tadinya pede bilang saya tahu jalan, mulai berpikir. Saya mulai pusing, akhirnya buka Google Map. Saya tanya sama ibu, jalan mana itu? Langsung saya ketik, cari. Putar katanya. Putar, ternyata yang dia suruh putar itu bukan gang yang pernah saya lewati. Itu gang berbeda, makin pusing kan saya. Loh, kok bukan di sini jalannya seperti itu. Ini arahannya nih, kadang-kala nih GPS juga agak nau-nau gitu ya. Masa kita putar kayak gitu. Terus akhirnya Bapak Ibu, saya telepon ibunya. Boleh nggak keluar dulu, kasih tahu saya arahan yang jelas, lewat mana? Benar, akhirnya saya cuma taunya gang yang pertama gitu ya, saya ngotot. Terus dia bilang begini, oke, ibu pernah masuk lewat situ, diarahin lah seperti itu. Kemudian akhirnya kami tiba di rumah, di tempat tujuan kami. Kemudian Bapak Ibu, saya melihat di sekitarnya padahal yang GPS juga kasih tahu sebenarnya tidak salah gitu ya. Hanya gangnya yang berbeda yang membuat saya pusing gitu ya. Karena bukan gang itu yang pernah saya lewati. Tetapi ketika si pemilik rumah ini memberikan arahan kepada saya, akhirnya saya bisa sampai tujuan. Nah Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita seringkali bahwa yang menurut apa yang kita tahu itu sudah yang benar gitu ya, itu sudah, sehingga kita tidak bisa melihat bahwa ada arahan-arahan lain yang Tuhan sedang nyatakan dalam kehidupan setiap kita. Nah Bapak Ibu, kalau sudah kehilangan arah, ada orang yang bisa mencari gitu ya, tapi ada orang yang akhirnya ya sudahlah, biar sudah, stop di sini. Bisa seperti itu gitu ya. Nah mungkin kondisi kita sama. Kita Bapak Ibu tidak jauh dari gereja, kita tidak jauh dari persekutuan, tapi sesungguhnya kita bingung mau arahnya kemana hidup ini. Ya, arahnya kemana hidup ini. Kalau hari-hari ini kita mau jujur dengan kondisi yang ada, kita tidak tahu sesungguhnya arahnya ke depan ini akan seperti apa. Betul? Kita tidak tahu, Bapak Ibu, dunia ini ke depan akan jadi seperti apa. Tidak ada arahan yang jelas yang disiapkan oleh dunia. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa sesungguhnya arahan itu datang daripada Tuhan. Kalau kita bisa menerima arahan dari Tuhan, ketika kita mulai menjauh, kita kembali kepada Tuhan. Ketika kita mulai merasa kacau dalam kehidupan kita, kita kembali kepada Tuhan, maka kita akan menerima arahan daripada Tuhan kita sendiri. Amin. Sebab hanya arahan Tuhanlah yang bisa menuntun kita kembali untuk mengalami pemulihan di dalam Dia. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, pemulihan rohani bukan hasil usaha manusia semata. Tetapi itu kasih karunia daripada Tuhan.
perlu mengalami satu pemulihan di mana kita benar-benar mau hidup di dalam Tuhan, mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, mau mengenal jalan-jalan Tuhan, mau dituntun oleh Tuhan, mau diperintah oleh Tuhan sesungguhnya. Ya, hari Kamis kemarin kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus mengingatkan kita kembali bahwa kehidupan kita totally itu harus diperintah oleh Tuhan. Tapi seringkali manusia kecenderungannya membangun pemerintahan atas dirinya sendiri. Ya, kita mau memimpin diri kita sendiri, kita mau mengarahkan diri kita sendiri berdasarkan knowledge yang kita punya, intelektual yang kita punya, kita mau nuntun, kita mau arahin hidup kita sampai pada ujungnya kita terhilang. Ya, kita terhilang karena kita punya keinginan sendiri. Kita terhilang karena kita punya kemauan sendiri. Tapi mari kita belajar. Ketika kita udah mulai merasa bahwa kayaknya hidupku ini mulai tidak punya arah. Kayaknya saya ini mulai terhilang. Tuhan bilang, yang hilang akan kubawa pulang. Dia mau membawa kita kembali. Yang tersesat akan kubawa pulang. Karena itu Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, mari sadari kondisi kita untuk kembali kepada Tuhan. Amin. Di dalam Lukas pasal yang ke-15 di sana satu perumpamaan seorang anak yang lari dari rumah. Karena dia mengikuti keinginannya untuk hidup berpoya-poya, merayakan kehidupannya di dunia yang kelihatannya wow, tapi endingnya membuat hidupnya menderita. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, ketika dia kembali, dia sadari kondisinya. Ayat yang ke-20 berkata bahwa ketika dia kembali, bapaknya berlari menyongsong dia, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ini hati Bapa di sorga, yang selalu mau merangkul kita, membawa kita kembali kepada Dia. Kadangkala dengan kekuatan kita, karena kita masih merasa kuat, karena kita masih merasa mampu, kita berjalan dengan jalan kita sendiri. Hati-hati Bapak Ibu ketika kenyamanan mulai menguasai kehidupan kita. Ketika kita berkata bahwa aku bisa mengarahkan hidupku sendiri. Hati-hati ya. Segala sesuatu yang harus kita ingat bahwa segala sesuatu yang ada di hidup kita, baik itu nafas kehidupan, baik itu harta, kekayaan, kemampuan, skill, talenta, kepintaran, itu anugerah daripada Tuhan. Kalau kita tidak menggunakan sesuai dengan kehendak Tuhan, kita akan terhilang oleh semuanya itu. Dan karena itu Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, kalau hari ini kita menyadari bahwa kayaknya saya mulai hilang arah. Saya mulai merasa bahwa sebenarnya hidup itu untuk apa sih? Kehilangan tujuan, kehilangan nilai dalam kehidupan kita. Kita mulai hatinya ini penuh dengan luka, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan kemarahan, penuh dengan kelelahan. Itu tandanya bahwa kita lagi terhilang dari Tuhan. Karena itu Tuhan berkata, mereka yang hilang akan kubawa pulang. Mari kita kembali kepada Tuhan. Seperti Bapa yang baik yang menyongsong anaknya. Demikianlah tangan Bapa di sorga. Dia terbuka untuk menyambut setiap kita anak-anaknya yang mau kembali kepada Dia. Amin. Amin Bapak Ibu. Karena itu jangan terlalu lama kita melangkah berdasarkan kekuatan kita sendiri. Mari kita kembali kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik. Dia akan menerima kita seperti apapun kondisi kita. Perkataan yang ketiga.
Firman Tuhan berkata bahwa yang luka akan kubalut. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, ini perkataan Tuhan yang sangat menyentuh gitu ya. Dia tidak hanya mencari yang hilang dan membawa pulang yang tersesat, tapi juga Tuhan bilang, yang luka akan kubalut. Bapak Ibu, kalau luka fisik bisa terlihat gitu ya. Luka fisik bisa terlihat. Dan kalau kita luka, hal pertama yang kita lakukan adalah membersihkan luka itu, kemudian memberikan obat, kemudian membalut. Itu tindakan yang kita lakukan biasanya kalau luka fisik. Tetapi luka bisa tidak terlihat. Luka bisa ada di dalam hati, tersembunyi. Luka bisa terjadi karena penolakan yang kita terima dari orang-orang yang kita kasihi. Luka bisa terjadi juga karena kegagalan yang kita alami. Kita udah berusaha berulang-ulang, tapi terus saja gagal. Kita terluka, tapi kita nggak berani ngomong. Luka demikian tidak terlihat. Luka juga bisa terjadi karena pengkhianatan. Ada orang-orang yang berkhianat dalam kehidupan kita. Luka juga bisa terjadi karena kemiskinan. Karena betapa susahnya hidup. Hidup di dunia yang sekarang ini serba membandingkan gitu ya. Semua serba di blow up, pertontonkan di dunia. Di sosial media membuat kita merasa kok hidupku miskin banget ya. Akhirnya kita menjadi kecewa dan terluka. Kenapa Tuhan tidak memberkati hidupku seperti orang lain? Luka juga bisa terjadi karena konflik yang terjadi dalam keluarga. Pengalaman-pengalaman pelayanan yang menyakitkan, kata-kata yang kasar dari pemimpin kita, dari orang-orang yang kita kasihi, itu bisa melukai hati kita. Dan kadangkala Bapak Ibu, manusia itu paling pintar menutupi luka. Paling pintar bagaimana menyembunyikan luka yang ada di dalam yang tidak terlihat. Tapi bagaimana kita tahu bahwa orang itu terluka? Dari kata-katanya. Hati yang terluka cenderung melukai orang lain. Kata-kata yang dikeluarkan tuh kata-kata yang nyelekit, yang melukai orang lain. Kalau nggak bikin begitu, nggak puas dia. Ya, suka mengatakan perkataan-perkataan yang menyakitkan. Itulah ciri-ciri hati yang terluka. Suka menjelek-jelekan orang. Segala sesuatu yang ada di dalam hati akan keluar lewat perkataan kita. Ya, kalau hatinya baik, perkataannya membaik, perkataannya membangun, perkataannya membalut orang lain, menguatkan orang lain. Tapi kalau hatinya udah terluka, kata-katanya itu kata-kata sinis, kata-kata sarkastik. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, mari perlu kita cek dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Tuhan bilang bahwa yang luka akan kubalut. Kita perlu jujur ya. Firman Tuhan di minggu yang pertama, kita perlu jujur dengan kondisi kita. Untuk dibalut oleh Tuhan, untuk disembuhkan, dirawat oleh Tuhan. Kita perlu benar-benar menyerahkan kehidupan kita sendiri supaya kita pulih. Karena Tuhan mau kita bisa mengembalakan orang lain. Tapi bagaimana kita bisa mengembalakan orang lain kalau kita melakukannya dengan hati yang terluka? Kenapa dalam pelayanan banyak orang antara tim pelayanan bisa sakit hati, bisa terluka, bisa kecewa. Padahal sesama tim pelayanan karena hati yang penuh dengan luka. Yang tidak pernah kita sadari, yang tidak pernah kita peduli. Ya, kita kadang mengabaikan luka-luka itu. Kita berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan. Siapa yang bisa menyembuhkan? Cuman Tuhan. Kalau kita menyadari itu. Karena itu Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan. Sebelum kita melangkah untuk bisa membalut orang lain, mengembalakan orang lain, mari izinkan Tuhan membalut luka kita. Luka-luka yang tersembunyi. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, Mazmur 147 ayat yang ketiga.
Firman Tuhan berkata bahwa Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tuhan menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Karena itu, kalau Bapak Ibu sedang terluka, datanglah kepada Tuhan tanpa berpura-pura kuat. Ya, jangan berpura-pura kuat, pura-pura oke-oke saja, padahal lagi babak belur di dalam. Mari datang kepada Tuhan. Dan kalau kita melihat teman kita yang lagi terluka, ya, jangan menambah luka orang dengan perkataan-perkataan yang tajam. Kita perlu belajar Bapak Ibu untuk menggunakan lidah kita, mulut kita, untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, yang bisa membalut orang lain yang sedang terluka. Amin. Karena itu pagi hari ini kita belajar dari Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan berkata bahwa luka akan kubalut dengan kasih-Nya. Mari kita belajar untuk menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain. Lewat apa? Lewat perkataan kita, lewat telinga kita. Belajar untuk mendengar ketika ada orang yang lagi ngomongin keluh kesahnya. Jangan cepat-cepat untuk kita menjadi hakim atas orang tersebut gitu ya. Tapi kita perlu belajar mendengar. Seringkali permasalahan terjadi antara relasi karena kita tidak bisa mendengar dengan baik. Bapak Ibu, manusia cenderung mendengar hanya sebatas telinga gitu ya. Dengar masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Itu manusia pada umumnya. Tapi Tuhan Yesus mengajari kita mendengar orang lain menggunakan hati. Lewat setiap perkataan orang itu ada apa di dalamnya. Kita perlu dengar dengan sungguh-sungguh. Karena dengan kita mendengar menggunakan hati, kita bisa memahami kondisi yang sesungguhnya sedang dialami oleh orang tersebut. Ya. Kapan kita merasa benar-benar pernah didengar? Didengar dengan sungguh-sungguh. Oleh pasangan kita, oleh teman kita, oleh anak kita. Ada yang ngalamin hari ini merasa dia didengar dengan sungguh-sungguh? Atau ada yang bilang kayaknya bulan lalu deh saya merasa didengar. Ya, kayaknya tahun lalu deh saya benar-benar merasa didengar. Bapak Ibu, ini kita perlu latih hati kita, telinga kita untuk mendengar dengan sungguh-sungguh. Mengembalakan orang lain tuh nggak bisa asal gitu ya. Dengar lalu kita menyampaikan firman Tuhan, kamu yang kuat ya, oke, kamu bersyukur aja ya, Tuhan pasti tolong. Tidak hanya demikian gitu ya, tidak sedangkal itu. Kita perlu memahami kondisi yang terjadi. Dan dengarnya itu tidak hanya pakai telinga, belajar mendengar dengan hati. Itulah kenapa Tuhan bilang, bahkan ketika kita menangis aja, Tuhan gak stop loh, gak bilang stop. Tapi bilang, aku menampung air matamu di kirbatku. Kau menangis sepuas-puasmu. Kasih keluar semuanya. Supaya apa? Kita menerima kelegaan. Kalau Tuhan bisa melakukan hal demikian dalam kehidupan kita, kita juga perlu belajar untuk melakukan itu pada orang-orang yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu belajar menjadi ruang untuk bisa membalut orang lain. Karena itu pagi hari ini, kalau masih ada luka yang tidak terlihat, yang kita malu untuk ungkapkan kepada orang lain, bilang sama Tuhan, Tuhan aku memang kecewa, aku memang terluka, aku tidak terima kondisi ini. Tapi kuserahkan buat Tuhan. Biarlah semua kondisi ini menguatkan kita untuk bisa menolong orang lain. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, saya pernah ada di posisi ini beberapa tahun kemarin, di mana saya kehilangan orang-orang yang saya kasihi itu berturut-turut.
Itu sekitar 2-3 tahun kondisi itu tuh hanya beda berapa bulan, kemudian meninggal lagi, hilang lagi, hilang lagi, hilang lagi. Pertama kali hilang saya sempat bertanya sama Tuhan, sebenarnya rencana Tuhan baik dari sini ini apa sih? Seperti itu. Karena menurut saya itu tuh rencana Tuhan baik. Ketika saya ketemu seseorang itu rencana Tuhan yang baik. Tapi kemudian hilang gitu ya. Kemudian kejadian yang sama terjadi lagi. Kemudian hilang dan berturut-turut ngalamin satu kehilangan yang akhirnya ada satu titik di mana saya berkata sama Tuhan, saya sendiri nggak tahu loh Tuhan. Saya takut, yes. Saya takut. Saya takut bahwa orang-orang yang saya kasihi ini akan hilang satu persatu. Sampai saya trauma dengan rasa kehilangan itu. Saya terluka sekali. Sampai sekarang pun saya masih kelola gitu ya. Kalau ada orang-orang teman punya orang terkasih yang meninggal, dia mungkin tidak terlalu menangis yang wow. Saya yang menangisnya wow. Saya yang dramanya paling kencang di situ. Kenapa? Karena saya punya luka yang memang masih terus saya serahin untuk Tuhan pulihkan. Untuk Tuhan balut. Saya sadari itu. Dan ketika saya menemukan bahwa oh penyebabnya ada di sini, di sini, di sini. Saya bisa serahin itu buat Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita tidak pernah mau menggali kehidupan kita untuk menemukan apa yang membuat kita terluka. Kenapa kita bereaksi yang tidak baik terhadap kondisi-kondisi tertentu. Kita nggak akan mudah untuk bisa dipulihkan oleh Tuhan. Karena kalau kita sadar, yang paling tahu diri kita ini kan kita dan Tuhan gitu ya. Jadi kita perlu menyadari kondisi kita dulu, kita cari tahu kenapa saya bisa seperti ini, kemudian kita serahin sama Tuhan. Baru kita bisa jujur. Saya terluka loh Tuhan, karena Tuhan mengambil si A, si B, si C, si D dari hidup saya. Saya merasa saya kehilangan pegangan. Kemudian dengan kasihnya Tuhan saya dibalut untuk menyatakan bahwa peganganku itu bukan ada pada manusia. Peganganku itu ada pada Tuhan. Setelah menyadari hal itu saya menjadi kuat. Nah Bapak Ibu, jangan membayangkan bahwa cara Tuhan membalut itu dengan kita ditepuk-tepuk gitu ya. Ditepuk-tepuk lalu kita bisa sembuh. Tidak. Kadangkala Tuhan bisa mengizinkan hal-hal yang menyakitkan. Hal-hal yang melukai. Hal-hal yang menyedihkan. Tapi di situ justru Tuhan membalut luka-luka kita yang ada di dalam. Cukup panjang proses untuk saya bisa pulih dari luka karena kehilangan. Tapi pada akhirnya saya bisa melihat bahwa sungguh Tuhan punya rencana itu memang tidak bisa dihentikan walaupun dengan kondisi yang menyakitkan. Tidak bisa dihentikan. Itu yang Tuhan bilang bahwa yang sakit akan kukuatkan. Ya. Yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, Tuhan tidak pernah menganggap remeh luka yang ada di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan tidak pernah menganggap remeh rasa sakit yang kita rasakan. Perkataan Tuhan yang selanjutnya adalah yang sakit akan kukuatkan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya membalut luka, tapi juga Dia memberikan kemampuan yang baru bagi yang merasa lemah. Bapak Ibu, sakit tidak hanya berarti sakit secara fisik gitu ya, tapi juga sakit yang tidak terlihat, balik lagi gitu ya. Sakit hati, lelah secara rohani, putus asa, putus semangat, kehilangan harapan. Orang-orang yang demikian ya, Tuhan berkata bahwa aku akan menguatkan mereka. Bahagia tidak Bapak Ibu
ketika kita lagi lelah, Tuhan bilang, aku akan memberikan kekuatan yang baru. Betul? Di dalam perjalanan kehidupan setiap kita, banyak hal yang membuat kita menjadi lelah, banyak hal yang membuat kita menjadi letih lesu. Tapi Tuhan bilang, mereka akan kukuatkan. Yesaya 40 ayat yang ke-29 berkata bahwa Tuhan tidak, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Artinya bahwa Tuhan tidak secara langsung menghapus kita punya beban, tapi Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan untuk kita sanggup memikulnya. Ya, karena itu jangan berdoa, Tuhan angkatlah bebanku ini, berikanlah aku kelegaan. Tapi belajar berdoa, Tuhan berilah aku kemampuan untuk bisa menanggung beban ini. Tuhan berilah aku kemampuan untuk bisa menjalani hari-hari yang gelap ini dengan iman percaya kepada Engkau. Amin. Amin Bapak Ibu. Dan di Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sumber di atas segalanya adalah Tuhan, Bapak Ibu. Karena itu mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita menyerahkan rasa sakit kita kepada Tuhan dan minta kekuatan daripada Tuhan untuk kita bisa berjalan ya terus bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, setiap perkataan-perkataan yang diberikan oleh Tuhan ini menolong kita untuk melihat bahwa apapun kondisi kita, Dia setia. Dia sungguh-sungguh setia. Dia Tuhan yang adil. Ditutup dengan perkataan yang berkata bahwa yang gemuk dan yang kuat akan kuawasi. Bapak Ibu, ini menunjukkan keadilan Tuhan. Karena yang terjadi pada masa itu adalah bahwa yang kuat makin kuat. Yang lemah makin lemah. Sehingga yang kuat menindas yang lemah. Yang kaya makin memperkaya diri. Yang miskin makin miskin. Itulah kenapa umat Tuhan akhirnya tercerai-berai. Tapi Tuhan berkata bahwa mereka akan kuawasi. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, kalau ada di antara kita yang merasa kita kuat, kita berpengaruh, kita diberi banyak berkat oleh Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa semua itu perlu dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Ya, bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Bukan untuk membangun kerajaan sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita baca versi bahasa Indonesia masa kini itu lebih tajam kata-katanya. Dikatakan yang kuat dan yang gemuk akan kubinasakan. Kenapa? Karena yang kuat dan yang gemuk ini seringkali berlaku tidak adil terhadap orang yang lemah. Menggunakan kekuatannya untuk menekan orang lain. Untuk memeras kehidupan orang lain. Untuk memanfaatkan orang lain. Tapi Tuhan bilang mereka akan kuawasi. Karena itu setiap kita menjadi peringatan bahwa Tuhan itu adil dalam segala jalan-jalannya. Kalau kita kuat, kalau Tuhan kasih kita kemampuan, kalau Tuhan memberi kita berkat yang lebih, mari kita pakai untuk menolong orang lain. Ya, untuk memberkati hidup kita menjadi berkat untuk orang lain. Ini satu peringatan yang benar-benar menunjukkan bahwa keadilan Tuhan berlaku atas semua orang. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, di dalam Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 Tuhan berkata bahwa hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Ya.
Tuhan memberitahukan kepada setiap kita untuk hidup dengan adil dan berlaku baik. Karena itu Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, Tuhan menyukai keadilan. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Karena itu kalau ada di antara kita yang merasa, kok hidupku tidak adil. Mungkin kita dalam setiap pekerjaan, kita merasakan ketidakadilan yang dilakukan oleh rekan-rekan kita atau orang-orang atau pemimpin kita. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berlaku adil. Ya, dan menjadi peringatan bagi setiap kita yang kuat. Pakailah itu untuk menolong orang lain. Kondisi-kondisi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita selalu tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan berkata bahwa aku akan mengembalakan mereka seperti seharusnya. Mengembalakan dengan keadilan. Tuhan mengembalakan dengan kasih dan juga dengan kebenaran. Ya, kasih dan kebenaran berjalan bersamaan. Ketika kita mengasihi orang lain, kita juga menyatakan kebenaran. Kebenaran juga harus disampaikan dengan kasih. Karena kebenaran tanpa kasih itu melukai orang lain. Ya, kebenaran tanpa kasih itu melukai. Ketika orang lain lagi ngomong pergumulannya, lalu kita berkata, kecil saja mau, punyaku lebih besar. Tidak ada kasih di dalamnya, yang ada adalah luka. Tetapi kasih tanpa kebenaran juga menyesatkan orang lain. Karena kasih kita nggak berani ngomong. Kasihan, gak enak hati, nanti dia tersinggung. Lalu kita tutup mulut untuk menyatakan kebenaran. Itu juga menyesatkan orang lain. Karena itu mari kita belajar. Seperti Tuhan, Dia lemah lembut, Dia penuh kasih, Dia mencari, Dia memberikan arahan, Dia menuntun, Dia membalut, Dia mengobati luka setiap orang. Tapi juga mengawasi. Ya, Dia adil. Karena itu mari kita belajar sama seperti gembala kita yang baik. Gembala yang mencari, gembala yang membawa pulang, gembala yang membalut, gembala yang menguatkan, tapi juga gembala yang berani menyatakan kebenaran. Ya, sehingga kebenaran itu memerdekakan kehidupan kita dan memerdekakan orang lain. Amin, Bapak Ibu. Saya berdoa bahwa setiap kita, mari kita belajar untuk mengembalakan orang lain dengan kasih Tuhan, kasih yang kita terima daripada Tuhan. Kasih yang memulihkan kita, kita bawa kasih itu untuk memulihkan orang lain. Kita medianya Tuhan. Tuhan sudah naik ke sorga, ya. Dan Tuhan memberikan mandat kepada setiap kita eklesianya. Kita orang-orang kepercayaan Tuhan. Dia memberikan mandat untuk kita mengembalakan orang lain. Karena itu apa yang kita dengar di pagi hari ini. Sebelum kita melangkah untuk menjangkau orang lain. Mari kita lihat hati kita sendiri. Jangan sampai kita yang lagi terhilang. Kita yang lagi terluka. Kita yang kehilangan arah. Ya, tapi kita lihat orang lain, kayaknya dia yang lagi terhilang, padahal dia tidak, kita yang lagi hilang gitu ya. Bahaya sekali ketika kita melihat orang lain yang terhilang, kita pintar membaca hidup orang lain gitu ya, kayaknya dia udah mulai hilang arah itu. Kayaknya dia ini lagi luka hati itu, tapi kita lupa cek kita punya hati sendiri. Ya, kita lupa untuk cek kita punya hidup, sebenarnya kitalah Tuhan, orang-orang yang Tuhan cari. Orang-orang yang Tuhan mau balut. Orang-orang yang Tuhan mau bawa pulang. Karena itu di pagi hari ini, saya mengajak kita semua. Kalau ada di antara kita yang merasa mulai lelah
letih mengikut Tuhan, udah mulai bosan. Ya, mencari Tuhan kayaknya udah nggak punya gairah lagi untuk kita bisa berlutut mencari wajah Tuhan. Tuhan bilang, aku mau mencari engkau, membawa pulang engkau. Mari kita kembali kepada Tuhan. Kalau ada luka-luka di hati kita yang kita tutupi dengan begitu rapat, supaya orang lain tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan mau menyembuhkan setiap kita. Tuhan mau memulihkan setiap kita. Karena itu, jangan sembunyikan di hadapan Tuhan. Buka itu. Karena Tuhan dengan kasih-Nya, hanya Dia yang sanggup untuk menyembuhkan dan memulihkan. Sehingga dimanapun kita berada, Bapak Ibu, perkataan kita, tingkah laku kita, kehadiran kita, itu menjadi berkat bagi orang lain. Mempermuliakan Tuhan. Dan kita dengan mudah bisa mengembalakan orang lain. Para pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan jiwa-jiwa kepadamu. Mari kita gembalakan seperti Tuhan mengembalakan. Kita mengembalakan dengan kasih, tapi juga dengan kebenaran. Ya, mari kita terus memberi diri kita untuk terus dipimpin oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Karena Engkau mau mencari setiap kami yang hilang. Membawa pulang yang tersesat. Membalut yang terluka. Dan tidak ada orang yang terlalu hancur. Tidak ada orang yang tidak berharga. Yang Engkau tidak pedulikan Tuhan. Karena itu Engkau yang mengenal setiap hati umat-Mu yang mendengar firman-Mu hari ini. Engkau tahu apa yang sedang dialami Tuhan oleh setiap umat-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Engkau Tuhan menemukan umat-Mu yang mulai kehilangan arah. Kehilangan tujuan hidup. Merasa bosan dengan kehidupan ini. Biarlah kasih-Mu turun dalam kehidupan setiap mereka. Sehingga mereka boleh melihat bahwa Tuhan mengasihi umat-Mu Tuhan. Mereka yang terluka Tuhan peluk dengan kasih-Mu. Dan aku berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerah Tuhan nyata bagi setiap umat-Mu pagi hari ini. Kami kuat. Kami bisa melihat hari esok. Bersama dengan Engkau. Dan kami siap menjalani kehidupan yang Engkau percayakan. Bersama dengan Engkau Tuhan. Sumber kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara diberkati Tuhan. Saya percaya untuk bisa mengembalakan selalu kita mau digembalakan. Dan satu-satunya gembala yang bisa mengembalakan kehidupan kita cuma Yesus Kristus, nggak ada yang lain. Dan untuk bisa mau digembalakan kita harus menjadi apa adanya kita, jujur dengan semua tadi. Luka kita dikeluarkan, diceritakan. Dan ketika kita dibentuk, saya percaya kita akan bisa membawa kebenaran itu utuh dalam kehidupan kita. Dan memuliakan, dan setiap orang yang hidup dengan kita akan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Adakah Bapak Ibu yang belum dapat amplop persembahan? Kalau Bapak Ibu belum dapat, Bapak Ibu juga bisa memberikan melalui QRIS yang ada di depan. Semua sudah dapat? Oh, ada satu. Ada lagi? Kalau semuanya sudah, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar. Kami tahu bahwa kami butuh Engkau, Sang Gembala yang agung. Kami mau belajar untuk kembali dari keterhilangan kami. Kami belajar untuk kami bisa mau jujur di hadapan Tuhan. Sehingga kami bisa dibalut, kami bisa disembuhkan. Bahkan kami bisa hidup dalam kebenaran yang utuh. Sehingga kebenaran itu memerdekakan setiap kehidupan orang-orang yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami.
Berkati Pastor Ance dalam pelayanannya. Berikan dia hikmat. Apa yang dia tabur menjadi benih yang baik dalam kehidupannya. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami telah mendengar kebenaran firman Tuhan dengan sukacita. Kami mau mengembalikan berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami dengan sukacita. Biarlah apa yang kami tabur ini menjadi bagian dalam pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Sehingga satu nama dipermuliakan, nama Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Berkati kehidupan mereka, berkati usaha mereka, berkati studi mereka, berkati masa depan mereka. Sehingga taburan yang mereka beri ini bukan untuk memuliakan nama mereka, tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Kami mau memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu. Adakah yang baru pertama kali beribadah bersama-sama di tempat ini? Boleh lambaikan tangan? Ada? Ada? Kalau muka baru sih ada yang begini-begini, ada yang begini-begini. Buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, jika Bapak Ibu belum punya tempat untuk beribadah, tetap kami undang Bapak Ibu untuk bisa bertemu bersama-sama dengan kami di tempat ini. Dan berikutnya, bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan pernikahan, Bapak Ibu bisa mendaftar untuk konseling pernikahnya. Yang sudah berkomsel daftar kepada ketua komselnya, dan yang belum berkomsel bisa datang ke sekretariat di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis jam 9 sampai dengan jam 3 sore. Begitu juga Bapak Ibu yang rindu untuk menyerahkan anak maupun melakukan baptisan, bagi yang sudah berkomsel hubungin ketua komselnya. Bagi yang belum bisa langsung datang ke sekretariat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut atau menghubungi hotline yang ada. Nanti Bapak Ibu bisa lihat 0811 489 2002. Dan pengumuman berikutnya, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk berkomunitas, Bapak Ibu bisa langsung datang ke booth komsel di belakang. Ada Bapak-bapak yang di sana bisa tanya, saya pengen berkomunitas. Karena saya percaya bahwa saudara mau dikembalakan kalau saudara nggak belajar dari komunitas, sulit. Kalau saudara nggak bisa berdiri sendiri. Pak, Tuhan kan maha tahu, betul. Tapi butuh komunitas yang saudara bisa bangun, bisa mengasah, menajamkan satu sama lain. Bisa hubungin bapak-bapak di sebelah sana. Dan pengumuman berikutnya, kita akan Royal itu dewasa muda, ibadah Royal. Besok hari Senin jam 7 malam, hari Senin tanggal 18, jam 7 malam di tempat ini di Rock Center Entrop. Bagi yang dewasa muda, yang merasa dewasa muda, bagi anak-anak yang kuliah dan usia baru awal kerja, monggo untuk datang, bisa berfellowship bersama-sama hari Senin tanggal 18 jam 7. Jam 7 malam. Dan juga ibadah fellowship nanti hari Rabu tanggal 27, fellowship Rabu tanggal 27, itu fellowship Rockman dan Rockwoman. Jadi kami mengundang para pria dan wanita usia 20 sampai 60 tahun untuk bisa berfellowship bersama. Hari Rabu tanggal 27 jam 9 pagi bertempat di Pantai Holtekam. Lebih tempatnya nanti detailnya mungkin minggu depan. Tapi tempatnya itu setelah kalau saudara tahu Mayo Resort. Nah, setelah Mayo Resort ada pantai di situ, itu tempatnya. Itu aja sih pengumumannya.
sekali lagi buat para pria dan wanita kami undang untuk bisa hadir berfellowship bersama. Kita belajar bersama-sama, kita bertumbuh bersama-sama. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan dan ditinggikan nama-Mu ya Tuhan, Engkaulah Raja dalam kehidupan kami. Kami mensyukuri akan hari ini karena atas anugerah-Mu kami boleh datang beribadah, kami boleh melakukan semua ibadah ini dari awal sampai dengan akhir. Dan biarlah semua apa yang kami lakukan hari ini kami kembalikan untuk satu nama dipermuliakan, Yesus Kristus yang adalah Raja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa hari ini bukan kebetulan, tapi hari ini Tuhan mengingatkan kami bahwa Engkaulah satu-satunya yang memerintah dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya Engkau Raja dalam kehidupan kami.
Dan kami percaya juga bahwa bangsa kami dipimpin oleh Engkau. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu, dari Bapak Presiden sampai seluruh jajarannya sampai ke pelosok. Kami percaya mereka dalam genggaman tangan-Mu, hati mereka ada dalam tangan-Mu, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil berdasarkan takut akan Tuhan. Hikmat Tuhan, kebijaksanaan Tuhan turun atas mereka. Bukan karena keinginan daging mereka, tapi karena keputusan yang datang daripada Allah semata. Sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa ini menjadi bangsa yang kuat, bangsa ini yang membawa perubahan, bangsa ini membawa damai sejahtera. Berdoa Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan pilih di dalam pemerintahan, sehingga mereka menjadi mata Tuhan, menjadi tubuh Kristus yang membawa perubahan bagi bangsa ini. Kami percaya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga tanah Papua ini kami serahkan kota Jayapura ke dalam tangan-Mu, tempat kami tinggal, tempat kami bertumbuh, tempat kami belajar. Kami percaya tanah ini akan menjadi tanah yang maju, tanah yang penuh melimpah dengan susu dan madu, tanah yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan setiap kami di tempat ini. Dan kami percaya lahir dari tanah ini orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang memuliakan nama Tuhan, sehingga tanah ini menjadi tanah yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Seluruh pemimpin di tempat ini pun Tuhan hidup dalam takut akan Tuhan, berlandaskan kebenaran daripada Tuhan, bukan berdasarkan pengertian daripada mereka, tapi pengetahuan dan pengenalan akan Allah membuat tanah ini memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, berdoa untuk seluruh umat-Mu yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti via online. Tuhan, biarlah kebenaran firman yang mereka dengar mengubahkan hati pikiran mereka. Yang sakit dikuatkan, yang terluka dibalut dan disembuhkan, yang hilang Tuhan cari, Tuhan panggil kembali, supaya mereka bisa mengalami kasih Kristus. Yang gemuk diawasi untuk bisa memiliki hati yang tetap merendahkan hati di hadapan Tuhan. Karena mereka tahu bahwa yang mereka perlukan adalah gembala yang agung, gembala yang hidup, gembala yang telah bangkit dari kematian, yang telah menjadi raja, yaitu Engkau semata. Tuhan berkati setiap umat-Mu, setiap pergumulan mereka. Tuhan bukakan pintu-pintu yang selama ini tertutup, yang tidak pernah mereka lihat, tidak pernah mereka dengar, tidak pernah timbul dalam hati mereka. Tuhan sediakan yang terbaik dalam hati kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, masa depan mereka Tuhan jamin dalam kehidupan mereka. Bahkan yang studi, yang sedang berusaha untuk mencari tempat studi, Tuhan bukakan jalan. Yang mencari jodoh yang terbaik, jodoh yang takut akan Tuhan, jodoh yang sepadan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga mereka punya pernikahan, yang pernikahan berdasarkan kebenaran, dan pernikahan itu memuliakan nama Tuhan, dan pernikahan itu melahirkan keturunan-keturunan yang takut akan Tuhan. Begitu juga yang sudah menikah Tuhan, biarlah pernikahan mereka dipulihkan, pernikahan mereka dikuatkan, pernikahan mereka diteguhkan, sehingga pernikahan mereka mencerminkan Kristus dan jemaatnya. Sehingga anak-anak mereka seperti buah zaitun di pinggir meja makan. Dan begitu lebat, maka keturunan-keturunan mereka akan memuliakan nama Tuhan. Itu janji Tuhan, ya dan amin. Dan kami percayakan itu Tuhan. Berkati setiap kehidupan mereka, berkati usaha mereka, berkati masa depan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan pulang dengan damai sejahtera. Kami akan bawa kebenaran ini. Kami akan memberitakan kebenaran ini. Karena kami punya gembala yang hidup, gembala yang agung. Kami mau pulang dengan berkat daripada-Mu. Mari jemaat angkat kedua tangan dan terimalah berkat. Diberkatilah engkau keluar masukmu kemanapun engkau pergi. Dimanapun engkau ditempatkan, apapun posisimu. Dibiarlah damai sejahtera Allah Bapa, kasih setia daripada Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, menuntun kehidupanmu menjadi terang dan garam, sehingga dari kehidupanmu nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Kami mengucap syukur, berkat dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai setiap kehidupan pribadi tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.